Puji Tuhan, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karena hari itu. Tapi bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang, ini hanya karena kebaikan Tuhan. Tapi bukankah keberadaan kita itu karena kebaikannya? Keberadaan kita itu karena Tuhan sudah berfirman. Keberadaan kita bukan ditentukan oleh bagaimana keadaan kita. Keberadaan kita bukan ditentukan juga oleh fakta di sekitar kita. Berapa banyak kali orang bisa bersukacita hanya berdasarkan fakta yang ada. Dan mereka mulai kehilangan sukacita ketika faktanya menjadi buruk, ketika bahkan mungkin ada saja ketika faktanya rasanya nggak ada perubahan, semuanya biasa saja, hari demi hari rasanya biasa saja. Dan kita mulai berkata gini, saya kehilangan sukacita karena fakta yang ada. Tapi bukankah fakta itu terjadi dari Tuhan yang menciptakan fakta? Kenapa tidak kita lebih bersukacita karena Tuhan? Fakta boleh tidak berubah. Fakta boleh menjadi buruk. Tetapi bukankah ada Tuhan yang di atas, yang kuasanya di atas fakta? Bahkan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia berfirman. Dan bukankah kita juga percaya bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini, bahkan di seluruh jagat raya ini, dijadikan oleh firman. Kenapa kita hanya bersukacita berdasarkan fakta yang kita lihat? Bersukacitalah karena firman. Sekalipun rasanya fakta tidak berubah, bahkan mungkin ada di antara saudara sedang menghadapi fakta yang buruk. Saya akan bacakan ada satu kebenaran firman Allah, satu kisah yang rasanya lazim sekali. Kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kalau saudara mengingat, kisah ini ada di dalam Yohanes pasal 11. Di situ dikatakan, sebelum Lazarus mati, sebetulnya saudara-saudara Lazarus, yaitu Maria dan Marta, sudah mengundang Yesus untuk datang supaya Yesus berdoa supaya Lazarus sembuh. Tapi kenyataannya firman Allah mengatakan Yesus sepertinya menunda kedatangannya. Yesus rasanya seperti memperlambat kedatangannya. Sehingga akhirnya sesudah lewat 2 hari, Yesus mulai berkata, baik, sekarang kita pergi ke Betania untuk mengunjungi Lazarus. Kenyataannya, faktanya, Lazarus sudah mati. Tapi saya akan bacakan, ada di dalam Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi saudara bisa melihat ketika rasanya Yesus memperlambat, Yesus tidak segera menolong. Rupanya ada sebuah tujuan. Dan tujuannya itu untuk kebaikan memang. Berapa banyak kali kita mulai kembali lagi kalau kita melihat fakta. Saya sudah berharap kepada Tuhan. Saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya sudah berdoa. Tapi kok kenyataannya Tuhan tidak menolong. Tuhan tidak menjawab doa saya. Ayat ini mengatakan, waktu itu Yesus berkata, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Rupanya ada saatnya Allah ingin kita belajar. Sama seperti ketika saya masih kecil,
ataupun bahkan beranjak dewasa, bahkan sampai sekarang pun saya masih harus banyak belajar. Ketika masih kecil saya diajari oleh orang tua saya harus belajar percaya. Ayah saya, pertama kali saya diajak saya bersekolah, saudara tentu tahu, 1 minggu pertama memang para orang tua itu bisa menemani anaknya. Waktu itu memang saya bersekolah di Semarang. Kemudian yang biasa mengantar adalah ayah saya. Dia menemani saya di dalam kelas, di TK kecil. Kemudian sudah 1 minggu ada peraturan para orang tua harus di luar. Kemudian ya, anak-anak begitu ketakutan di dalam kelas karena orang tuanya tidak hadir bersama mereka. Kebanyakan para orang tua yang mengantar adalah ibu-ibu. Dan ayah saya ada salah satu di antaranya, laki-laki sendirian. Kadangkala memang saya lihat di jendela hanya wajah ibu-ibu semua. Tetapi sesekali saya bisa melihat ada sepasang mata yang saya kenal walaupun wajahnya tidak terlihat utuh, atau berapa banyak kali bahkan dia tidak terlihat sama sekali. Tapi saya harus belajar percaya bahwa ada seseorang yang tetap memperhatikan. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Belajar percaya. Kita mulai melihat, kenapa faktanya seperti ini? Tapi ingat, ada satu pribadi yang memperhatikan kita. Bahkan pribadi ini bukan sembarangan. Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Dia adalah Allah yang membentuk kita dengan tangannya secara khusus. Mazmur 139 kan mengatakan, betapa ajaib dan dahsyatnya kejadianku. Engkau membentuk aku, engkau menenun aku dalam kandungan ibu. Jadi sebetulnya setiap kita itu adalah handmade. Ya, saya bisa katakan spesial. Kita adalah produk spesial, buatan tangan Allah. Kadangkala kita juga mulai berpikir, tapi Pak, ada 7 miliar penduduk di dalam dunia ini. Apakah Allah perhatikan saya? Kabar baiknya, sekalipun ada 7 miliar, kasih Allah tidak pernah terbagi 7 miliar, tapi kasih Allah utuh untuk masing-masing dari antara ke-7 miliar, termasuk kepada saudara dan saya. Jadi kita bisa melihat, sekalipun kita ada di dalam fakta yang kita sedang alami sekarang, tapi ada sepasang mata, ada satu pribadi yang memperhatikan kita. Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Marilah kita belajar percaya. Dan kabar baiknya, ketika kita diajari percaya, bukan berarti kemudian Dia tinggalkan kita. Firman Allah mengatakan, Dia adalah Allah yang bertindak. Yesus tetap datang tepat pada waktu yang Dia sudah rancangkan. Dia tetap datang. Singkat cerita, ketika Yesus datang ke Betania, firman Allah mengatakan yang menyambut di pinggir kota adalah saudara Lazarus yang bernama Marta. Kemudian ketika itu Marta mulai berkata, Tuhan, kalau Engkau hadir di sini, maka saudaraku pasti tidak mati. Fakta ini pasti tidak terjadi. Kemudian ayat 23, kita bisa melihat ayat 23 dan 24. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Jadi Yesus berfirman, Marta, percayalah, saudaramu akan bangkit. Saudara, percayalah, apapun yang mati dalam hidupmu, entah itu harapan, entah itu situasimu, atau mungkin engkau sedang sakit dan engkau mulai berpikir, penderitaan ini, sakit ini sangat berat. Apapun yang mati,
akan bangkit. Tapi kembali lagi, seringkali kita selalu punya argumen sama seperti Marta. Coba kita melihat ayat 24-nya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jadi kita bisa melihat Marta, dia tahu firman. Dia punya pengetahuan firman. Aku tahu orang akan bangkit nanti pada akhir zaman. Pada hari kiamat, orang mati pasti akan bangkit. Jadi dia menyanggah, dia mulai tidak percaya kepada perkataan Yesus berdasarkan pengetahuan firman yang dia tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin kita percaya kepada firman. Tidak salah kita punya pengetahuan tentang firman. Tapi berapa banyak kali pengetahuan kita, termasuk bagian dari fakta, itu coba membatasi kuasa firman. Waktu kita mulai menyanggah, waktu kita mulai berdalih. Kabar baiknya, ayat 25-nya, Yesus tetap berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kembali lagi Yesus meneguhkan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kalau bicara tentang kebangkitan, berarti ada fakta yang sudah mati, ada fakta yang sudah jatuh, ada fakta yang sudah nggak berdaya, tapi dibangkitkan lagi. Ini adalah janji, ini adalah firman. Kalau ada di antara Bapak Ibu rasanya pengharapanmu sudah jatuh, semangatmu sudah patah. Ya, ada sebuah lagu kan mengatakan, bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh. Kadangkala mungkin rasanya iman kita, engkau dalam keadaan terbaring dan engkau imanmu runtuh. Tuhan mau katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun faktanya ia sudah mati. Jadi kita bisa melihat Yesus itu adalah kebangkitannya, Yesus adalah kehidupannya. Walaupun faktanya berbeda, mari kita percaya. Dan kabar baiknya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertindak. Singkat cerita, Yesus bersama Marta dan Maria pergi ke kubur Lazarus. Ini kabar baik. Yesaya 64 ayat yang keempat mengatakan, tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar. Ada satu Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi Allah kita adalah Allah yang bertindak. Kalau kita tetap menantikan Dia, kita tetap berharap pada firman-Nya. Kita lihat fakta memang, tapi kita percaya kepada firman-Nya. Yohanes 11 ayat 39 tadi mengatakan, kata Yesus, angkat batu itu. Jadi Yesus bertindak. Tapi kembali lagi, saya senang sekali ini mengajari kita juga. Ayat itu kemudian ditulis lagi begini. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi kembali lagi ada argumen, ada dalih, ada sanggahan yang disampaikan oleh Marta berdasarkan fakta. Karena Marta tahu kalau orang sudah mati 4 hari, itu sudah terjadi pembusukan. Karena hanya lewati 1 jam saja pembusukan sudah terjadi. Apalagi 4 hari. 4 hari itu berarti 96 jam.
hampir 100 jam. Tapi kabar baiknya, Yesus berkata ayat 40, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat Allah, melihat kemuliaan Allah." Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita selalu punya argumen, selalu nyanggah, selalu berdalih. Tapi firman Allah mengatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Puji Tuhan, kabar baiknya, kalau kita mau tetap percaya, kita akan lihat kemuliaan Allah. Ayat 41-nya, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Jadi kita bisa melihat ketika menyelesaikan fakta, Yesus dia berkata, "Terima kasih." Di dalam ucapan syukur, maka mengerjakan mujizat. Bapak Ibu, belajarlah mengucap syukur. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, apa mungkin sih? Enggak. Kalau kita belajar mengucap syukur karena kita melihat Yesus sendiri mengajarkan. Dia mulai berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Kembali lagi kadang-kala kita berdalih, "Lah itu kan Yesus, kan bukan saya." Tapi bukankah firman Allah mengatakan, "Engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau." Kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Jadi sebetulnya ketika kita belajar juga mengucap syukur, maka kita akan lihat kuasa yang sama. Bapa mengasihi Yesus, Bapa mengasihi kita juga. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari setiap kita mungkin sedang diperhadapkan pada fakta, tapi ucapkanlah syukur. Bersyukurlah karena Allah beserta kita. Ada firman Allah. Ada firman Allah yang disampaikan. Kalau tadi di awal saya mengutip dari Mazmur 118 ayat yang ke-24. Saya bacakan, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya." Jadi kita bersyukur, ini hari yang dijadikan Tuhan. Tapi menarik sekali, ada ayat 25-nya mengatakan, "Ya Tuhan, berkatilah, berikanlah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran." Jadi ketika kita bersuka cita karena Tuhan, lewat semua fakta yang ada, hari yang dijadikan Tuhan itu kan adalah karena Tuhan. Jadi kita bersuka cita, lihat keadaan ini, kita bersuka cita kepada Tuhan. Kabar baiknya kita bisa berkata, "Tuhan, berilah kepada kami keselamatan, berilah kepada kami kemujuran." Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris bukan keselamatan di sana, "Save now, I beseech thee, O Lord. O Lord, I beseech thee, send now prosperity." Artinya, selamatkan aku memohon Tuhan. Tuhan, aku memohon, berikan kelimpahan itu. Apapun kondisi kita bisa berkata demikian kepada Tuhan. Dan kabar baiknya, masih kita lanjutkan ayat 26. "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan." Kabar baik, ketika kita datang dalam nama Tuhan, kita umat yang diberkati. Dan ada berkat, ada kelimpahan dari rumah Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan apapun keadaannya, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita bersuka cita, kita bersorak-sorai karenanya. Kita bersuka cita karena Tuhan memperhatikan kita. Belajarlah percaya. Puji Tuhan, kita akan akhiri dengan doa. Kita mau berdoa buat setiap kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah
yang melampaui fakta. Kami percaya Engkau adalah Allah, bahkan yang menciptakan fakta, termasuk fakta yang sedang kami alami masing-masing. Apapun, kami mau tetap lebih bersuka cita karena Allah kami. Kami lebih bersuka cita karena kami punya Tuhan yang memperhatikan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan yang berfirman kepada setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami dengarkan firman Allah, biarlah firman itu membangkitkan iman. Selamatkanlah kami memohon. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Berikan kami kelimpahan, berikan kami sentosa, berikan kami damai sejahtera. Dan kami bersyukur, kami diberkati dari dalam rumah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit. Apapun penyakitnya, termasuk mungkin penyakit-penyakit yang ditakuti. Atau mungkin ada diagnosis yang rasanya meruntuhkan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berfirman. Engkau kirimkan firman-Mu dan Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih, kami percaya kepada firman Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan. Mungkin ada di antara kami sedang menghadapi fakta yang buruk. Ada situasi yang buruk. Kami hanya berdoa, Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan. Ajar kami percaya. Ajar kami bergantung kepadamu. Dan kami akan melihat Engkau adalah Allah yang bertindak bagi kami yang mau menanti-nantikan Engkau. Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami tetap tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam hidup kami. Bahkan kesempatan ini kami berdoa juga Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah Tuhan bangsa dan negara kami, sembuhkanlah dunia ini Tuhan. Ajar kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa, berkati Tuhan, sembuhkanlah Indonesia ini Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote Tuhan. Tuhan, Engkau sembuhkan seluruh rakyatnya. Engkau sembuhkan pemerintah-pemerintah. Engkau sembuhkan Tuhan wakil-wakil rakyat yang ada. Engkau pulihkan kami kembali. Dan bawa kami hidup di dalam kasih karunia-Mu dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan. Untuk Provinsi Jawa Tengah, Engkau berkati, Engkau sembuhkan, Engkau tolong seluruh rakyatnya. Tuhan, mulai dari Tuhan Gubernur, Wakil Gubernur Tuhan, sampai kepada seluruh kabupaten yang ada Tuhan. Wilayah, Engkau taruhkan berkat-Mu, bahkan di tengah masa yang sukar ini, Engkau taruhkan berkat-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan, seluruh Tuhan, industri, pertanian, kelautannya Tuhan, kehidupan sosialnya, seluruhnya yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan. Secara khusus juga kami berdoa, Engkau berkati Tuhan Kabupaten Temanggung, Engkau berkati juga Tuhan, mulai dari Bupati, Wakil Bupati Tuhan, wakil-wakil rakyat yang ada, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Temanggung Tuhan. Dari timur, barat, utara, selatan, Engkau taruhkan berkat, sembuhkan kami Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Berkati juga khusus untuk kota ini Tuhan. Diberkatilah. Kalau Tuhan kota ini pada beberapa waktu yang lalu Tuhan, kami berulang tahun Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin hari semakin kami melekat kepada Tuhan saja. Kami andalkan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Diberkatilah juga setiap kami yang sudah menyaksikan. Kami belajar percaya. Kami belajar percaya. Kami belajar percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan hidup kami, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.